Kisah kelahiran Yesus dalam Bible sering dipersoalkan dari sisi logika dan konsistensi. Misalnya, yang paling tidak masuk akal adalah gagasan sensus Romawi yang mewajibkan semua orang kembali ke kota leluhur, seperti diceritakan dalam Gospel Lukas, tidak sesuai dengan praktik administratif Romawi yang dikenal, karena sensus biasanya dilakukan di tempat tinggal, bukan asal nenek moyang berabad-abad. Bahkan leluhur Yusuf adalah Daud yang sudah lebih dari 1000 tahun sebelumnya. Selain itu, kondisi Maria yang melahirkan di palungan, yaitu tempat hewan, menimbulkan pertanyaan medis, sebab lingkungan tersebut kotor, berisiko infeksi, dan tidak layak bagi persalinan, apalagi tanpa bantuan tenaga medis. Perbedaan narasi antara Matius dan Lukas juga mencolok. Matius menggambarkan keluarga sudah berada di Bethlehem, lalu melarikan diri ke Mesir karena ancaman Raja Herodes, sementara Lukas menyebut mereka berasal dari Nazaret, datang ke Bethlehem karena sensus, lalu kembali dengan damai tanpa kisah pembantaian bayi. Tidak ada catatan sejarah independen tentang pembunuhan massal bayi oleh Herodes, padahal peristiwa sebesar itu seharusnya terdokumentasi. Inkonsistensi ini membuat kisah kelahiran Yesus versi Bible tidak logis dan dipahami sebagai laporan sejarah yang seragam dan lebih tampak sebagai narasi teologis dengan tujuan tertentu. Agar Anda dapat memahaminya dengan baik, berikut ini pendapat Notebook LM. Cerita Nata, siapa sih yang nggak tahu? Kayaknya kita semua udah kenal banget ya. Tapi pernah kepikiran nggak buat melihat cerita ini pakai kacamata logika murni? Hari ini kita bakal bedah sebuah analisis yang melakukan persis hal itu, langkah demi langkah. Yuk kita lihat apa yang terungkap. Jadi pertanyaan utamanya tuh simple tapi lumayan provokatif. Kalau kita kesampingkan dulu semua asumsi dan coba terapkan logika modern ke kisah kuno ini, ceritanya masih nyambung nggak sih? Inilah yang akan kita selidiki. Oke, pertama-tama kita refresh ingatan dulu ya soal cerita dasarnya, langsung dari Injil Lukas. Ini nih yang jadi titik awal analisis kita. Semuanya kan dimulai dari perintah Kaisar Agustus ya, sensus penduduk. Nah, aturan ini yang bikin Yusuf yang notabene keturunan Daud harus pulang kampung ke kota leluhurnya, Bethlehem. Dan di Bethlehem terjadilah adegan ikonik yang kita semua tahu. Maria melahirkan Yesus, ditaruh di palungan, itu loh tempat makan hewan. Kenapa? Karena katanya nggak ada tempat buat mereka. Nah, catat detail ini ya, soalnya ini bakal jadi kunci banget nanti. Oke, ceritanya udah kebayang lagi ya. Sekarang kita masuk ke bagian intinya. Kita bakal bedah narasi ini pakai kacamata logika, sejarah, sama budaya waktu itu. Siap? Pertanyaan logis pertama dari sumber yang kita bahas ini langsung nyerang premis utamanya, perjalanannya itu sendiri. Emang masuk akal ya Kekaisaran Romawi yang terkenal super efisien itu ngeluarin perintah sensus kayak gini? Nah, di sini nih letak masalahnya menurut analisis ini. Kalau kita lihat sejarah, sensus Romawi itu tujuannya buat pajak. Jadi, ya mereka data orang di tempat mereka tinggal dan kerja. Logis kan? Coba bayangin, ide nyuruh semua orang balik ke kota leluhur mereka dari ribuan tahun lalu, itu kan bakal bikin kacau balau logistiknya. Bener-bener nggak efisien dan kayaknya bukan cara kerja Romawi banget. Oke, kita geser dari hukum Romawi ke adat budaya. Pertanyaan selanjutnya, beneran nih mereka ditolak dan nggak ada tempat? Emangnya hal kayak gitu wajar di budaya Timur Tengah zaman dulu? Sumber ini nawarin sudut pandang yang beda banget. Di budaya Timur Tengah, yang namanya keramahan itu harga mati. Nolak kerabat, apalagi yang lagi hamil tua, itu kayaknya hampir mustahil. Jadi, apa dong maksudnya nggak ada tempat? Kemungkinan besar itu bukan berarti diusir. Bisa jadi ruang tamu utamanya udah penuh sesak sama kerabat lain. Solusinya, ya mereka ditawari tempat di bagian bawah rumah. Area yang lebih sederhana, yang sering juga dipakai buat hewan ternak. Jadi, ini bukan soal penolakan, tapi lebih ke soal akomodasi seadanya. Ada satu lagi nih detail yang dipertanyakan. Soal sebutan kota Daud. Injil Lukas bilang itu Bethlehem. Tapi sumber ini nunjukin kalau di perjanjian lama, yang konsisten disebut kota Daud itu ya Yerusalem. Menarik ya? Jadi, kesimpulan dari bagian pertama ini cukup jelas ya. Kalau kita baca ceritanya secara harfiah, kisah sensus dan penginapan ini ya menimbulkan tanda tanya besar dari sisi sejarah Romawi dan budaya lokal.
Ini rintangan logis pertama yang disajikan sumber ini. Nah, sekarang analisisnya makin dalam nih. Dari cerita Natal, logika yang sama mulai diterapkan ke pilar-pilar utama kepercayaan Kristen itu sendiri, doktrin-doktrin intinya. Dasar argumennya tuh gini, logika itu sifatnya universal dan gak lekang oleh waktu. Jadi, kalau sesuatu itu emang kebenaran ilahi, ya harusnya tetap masuk akal, mau itu di abad pertama atau di abad ke-21 sekarang. Di sini nih, tantangan utamanya muncul. Kalau doktrin sepenting Tritunggal, konsep Tuhan dalam 3 pribadi, atau inkarnasi, keyakinan bahwa Yesus itu Tuhan yang jadi manusia, emang sepenting itu, kenapa Alkitab gak menyatakannya dengan jelas, gamblang, dan ya secara eksplisit dari firman Tuhan sendiri? Slide ini nunjukin perbandingan yang cukup mencolok. Untuk doktrin-doktrin inti kayak Tritunggal, inkarnasi, atau dosa asal, sumber ini bilang nggak ada satupun ayat di mana Tuhan ngomong langsung soal itu. Tapi, coba bandingin sama percakapan Tuhan dengan Kain soal dosanya. Di situ, Tuhan ngomong langsung sampai 11 ayat. Kontras ini kan jadi bikin kita mikir soal prioritas penyampaian pesannya ya nggak? Poin terakhir di bagian ini adalah soal frekuensi. Coba deh lihat, di Perjanjian Lama, frasa akulah Tuhan itu diulang-ulang sampai ratusan kali. Jelas banget. Tapi, menurut sumber ini, deklarasi yang setegas dan selugas itu nggak pernah diucapkan oleh Yesus tentang dirinya sendiri di Perjanjian Baru. Sebuah keheningan yang dianggap sangat signifikan oleh analisis ini. Oke, kita udah ngikutin alur logikanya nih, dari sensus di Bethlehem sampai ke doktrin-doktrin inti. Sekarang, kita sampai di ujung jalan argumen ini, apa sih kesimpulannya? Nah, berdasarkan semua inkonsistensi yang diklaim tadi, baik itu soal sejarah di kisah Natal maupun soal teks dalam doktrin inti, sumber yang kita bahas ini sampai pada satu kesimpulan, bahwa jalur pemikiran yang paling logis pada akhirnya akan membawa seseorang ke arah Islam. Terlepas dari kesimpulan sumber ini, ya analisis kayak gini ninggalin satu pertanyaan besar buat kita semua. Gimana sih cara kita menyeimbangkan iman dengan akal, dan gimana seharusnya kita memakai logika modern waktu membaca teks-teks kuno yang usianya ribuan tahun? Nah, ini pertanyaan yang bagus buat kita renungkan bareng-bareng.